سبيل الدموع سبيل مريح اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا حجة ولا علينا amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis ini, di mana kita insyaallah sedang mengkaji, mempelajari salah satu tema penting dalam Islam, dalam ulumul Quran, yakni berkaitan dengan adab terhadap Al-Quran. Lebih khusus kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, At-Tibyan fi Adabi Hamilatil Quran. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-7. Betul? Ya. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yakni bab yang ke-8. Al-Babus Tsamin, bab yang ke-8 adalah fil ayati was-suwar. Fil ayati was-suwar, ayat-ayat dan surat-surat al-mustahabbah, yang dianjurkan, yang disunnahkan, yang disukai, yang dicintai. Mustahab dari kata hub. Fi awqatin wa ahwalin makhsusah. Fi awqatin wa ahwalin makhsusah. Sebentar. Segini aja. Segini jelas atau kurang? Yang belakang kelihatan? Ada kitabnya? Nggak ada? Segini? Cukup? Baik. Fil ayati waswarul mustahabbah fi awqatin wa ahwalin makhsusah. Ayat-ayat atau surat-surat yang dianjurkan, yang disukai, yang dicintai, fi awqatin, pada waktu-waktu, maksudnya dibaca tentu saja, yang dibaca, disukai untuk dibaca, fi awqatin, pada waktu-waktu. Awqat jamak dari kata al-waqt. Ahwal jamak dari kata hal, keadaan. Dianjurkan, disukai, dicintai untuk dibaca pada waktu dan keadaan makhsusah, yang dikhususkan atau tertentu. Sini. Sebentar ya, Afwan. Di sini enggak. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengawali perkataannya dengan mengatakan i'lam, dengan mengatakan i'lam, ketahuilah. Ketahuilah anna, bahwasanya hadzal baba, bab ini, wasi'un jiddan, luas sekali. La yumkinu hasruhu, sulit atau tidak mungkin dibatasi. Jadi hampir nggak ada batasnya. Saking luasnya pembahasan ini, banyaknya dalil-dalil yang membicarakan surat dan ayat-ayat yang baik untuk dibaca. Tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh Al-Quran itu baik dibaca kapanpun dan dimanapun. Antum mau pilih surat manapun, ayat manapun, dipersilahkan. Dalam keadaan apapun, ya, selama bukan tempat yang terlarang, selama bukan tempat atau waktu yang terlarang. Seperti misalnya dalam keadaan junub atau di toilet, maka ini adalah waktu atau tempat keadaan yang terlarang untuk membaca. Selain itu, maka antum bebas untuk memilih surat ataupun ayat manapun yang antum sukai. Ini adalah hukum asalnya. Namun, ada beberapa ayat atau ada sebagian surat yang dia ditekankan untuk jangan ditinggal, untuk jangan tidak dibaca dalam waktu-waktu tersebut. Jangan tidak dibaca dalam waktu-waktu tersebut. Jangan sampai nggak kebaca dalam keadaan tersebut. Begitu. Dan itu banyak sekali. La yumkinu hasruhu. Tidak mungkin untuk dibatasi. La yumkinu hasruhu.
tidak mungkin pembatasan atasnya. Likathrati ma jaa fihi, saking banyaknya ya, riwayah yang datang tentang hal tersebut. Likathrati, saking banyaknya. Nggak enak. Terjemahan formal bukan saking banyaknya. Disebabkan begitu banyaknya ma jaa fihi. Disebabkan begitu banyaknya ma jaa, di sini riwayah yang datang fihi tentang hal tersebut. Lakin bahasa Arab yang sepertinya kita sudah pada paham semuanya. Lakin, akan tetapi, nusyiru isyarat, mengisyaratkan, nusyiru, kami akan memberikan petunjuk, kami akan memberikan isyarat kepadanya, ila aktsarihi, kami akan menunjukkan sebagian besarnya. Ila aktsarihi, nusyiru, menunjukkan, asyara yusyiru, isyarat. Ila aktsarihi au katsirin minhu bi'ibaratin wajizah. Dan akan tetapi kami akan menunjukkan hal-hal tersebut, kebanyakan di antaranya atau banyak di antaranya, sangat banyak atau banyak di antaranya, bi'ibaratin wajizah, dengan kata-kata yang sederhana. Jadi beliau saking banyaknya riwayah yang datang dalam masalah ini, nggak bisa merangkumnya, nggak bisa dibatasi. Maka solusinya apa? Ya solusinya permasalahan-permasalahan ini akan dibahas dengan ibarah yang sederhana saja, dengan bentuk kalimat yang ringan, mudah dipahami. Fa'inna, sesungguhnya aktsarul ladzi nadhkuruhu fihi ma'rufun. Fa'inna, bahwa sesungguhnya aktsarul ladzi, kebanyakan yang nadhkuruhu fihi, yang kami sebutkan di dalamnya ini, ma'rufun. Oke, ma'ruf, udah terkenal. Jadi sebenarnya masalah ini udah terkenal. Ma'ruf itu artinya terkenal, sama dengan masyhur. Jadi masalah ini udah banyak yang tahu sebenarnya, kata Imam An-Nawawi. Lil khassah wal ammah, baik itu bagi orang-orang khas dan orang-orang awam. Khas itu maksudnya siapa? Penuntut ilmu dan para ulama. Orang-orang awam yang selain mereka. Jadi mau dia orang khas, mau dia orang awam, sebetulnya tahu masalah ini. Kenapa? Karena bisa jadi di zaman Imam An-Nawawi, masalah-masalah ini jarang ditinggalkan. Sehingga orang-orang itu dalam kesehariannya mengamalkan, dan mereka insya Allah tidak akan lupa dan mengingat masalah-masalah ini. Walihada, dan oleh karena itu, la adzkurul adillata fi aktsarihi, aku tidak akan menyebutkan dalil-dalilnya dalam kebanyakan masalah yang akan disebutkan ini. Jadi ketika para ulama tidak menyebutkan dalil dalam kitab-kitab mereka, bukan berarti mereka tidak punya dalil. Kalau misalnya antum beranggapan ulama yang menulis kitab itu tidak memiliki dalil, maka antum su'udzon. Dan antum merendahkan mereka. Tidak ada ulama yang berani berkata A kecuali dia memiliki dalilnya. Tidak ada ulama yang berani berkata B kecuali dia memiliki dalil. Namun, kadang dalilnya ditulis, kadang dalilnya tidak ditulis. Kenapa tidak ditulis? Bisa jadi karena untuk meringkas. Bisa jadi karena sudah terkenal di zaman yang nggak bertulis, orang udah tahu. Bisa jadi kalau ditulis bikin antum bingung karena dalilnya butuh kajian usul. Seperti itu. Jadi banyak alasan kenapa para ulama tidak menulis dalil dalam kitab-kitab mereka. Ya ini berubah memang ya. Kaidah atau metode penulisan kitab-kitab agama akhirnya memang cenderung berubah selama beberapa dekade atau dasawarsa, sekitar mungkin 20-30 tahun ke belakang ini aja ya, banyak kitab-kitab atau buku-buku yang istilahnya harus ada ditulis dalilnya, walaupun cuma ngutip ayat, ngutip Al-Quran, ngutip hadis, ya yang penting ada dalilnya aja, mau orang paham mau nggak paham, mau butuh kajian tidak butuh kajian, mau menuhin kitab tidak menuhin, pokoknya yang penting ada dalilnya. Karena perkembangannya ternyata hari ini banyak orang-orang yang seakan-akan menilai kalau buku tidak disebut dalilnya itu buku tidak berdalil, buku sesat. Ini memang gara-gara banyak orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh tapi sok tahu.
melihat buku kitab, misalnya Safinah. Oh, ini nggak ada dalilnya nih semua, sesat. Ini orang-orang bodoh yang sok tahu. Padahal kitab-kitab madhab itu untuk level 1, level 2, level 3 bahkan jarang disebut dalilnya. Jarang. Kenapa? Karena kalau disebut dalilnya, orang-orang awam malah bingung. Orang awam itu nggak butuh dalilnya takbiratul ihram apa. Ya orang awam itu yang pengen tahu adalah takbiratul ihram kayak gimana. Takbiratul ihram kayak gimana sih? Udah pengen tahu diajarin kayak gimana? Terserah dalilnya kayak gimana, dah hadisnya kayak gimana terserah. Pokoknya kayak gimana yang benar, udah gitu aja kalau orang awam. Nah, makanya para ulama jarang menyebutkan dalil dalam kitab-kitab mereka. Begitu ya. Baik. Walihadzal adzkurul adilata fi aktsarihi. Famin dzalik, dan di antara sunnah-sunnah tersebut as-sunnatu, yakni sunnah kathratul i'tina'i bi tilawatil Qur'ani fi syahri Ramadan, ya. Banyak perhatian untuk tilawah Al-Qur'an fi syahri Ramadan. Memperbanyak perhatian, memperbanyak konsentrasi untuk bertilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ini sudah banyak kisah-kisahnya ya dahulu. Sudah kita sampaikan bahwa para ulama betul mereka membatasi 3 hari, jangan kurang dari 3 hari kalau pengen khatam. Akan tetapi itu adalah di luar Ramadan. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, Masya Allah ya. Ada yang 2 kali khatamnya per hari, ada yang sekali khatamnya per hari, ada yang sekali khatamnya dalam satu qiyamul lail, dalam satu tahajud, dalam satu tarawih. Jadi ulama zaman dulu nggak pernah ribut masalah jumlah rakaat tarawih. Berapapun jumlah rakaatnya, pokoknya harus khatam semalam. Begitu. Kalau zaman sekarang, berapapun jumlahnya, yang penting cepat. Ya, terserahlah jumlahnya berapa. Gimana Pak Ustadz aja, yang penting jam 9 selesai Pak Ustadz ya. Pengennya begitu. Jadi jauh sekali generasi kita dengan generasi para sahabat. Wa fil ashril akhiri minhu akthar, dan lebih banyak lagi, ditambah lagi perhatiannya fil ashril akhiri, pada 10 hari terakhir minhu dari bulan Ramadan. Walayalil witri minhu akad, dan sangat ditekankan lagi malam-malam ganjil dari bulan Ramadan. Di pada bulan Ramadan kita harus memperbanyak tilawah. Di 10 hari terakhir harus ditambah tilawahnya. Dan di malam-malam ganjilnya harus sangat banyak lagi tilawahnya. Begitu. Ya, seperti itu harusnya. Baik, ini bulan Ramadan. Wa min dzalik, juga di antaranya al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bulan 12 dalam kalender Islam. Dan bulan Dzulhijjah ini, kalau bulan Ramadan yang ditekankan malam harinya, kalau bulan Dzulhijjah yang ditekankan siang harinya. Itu bedanya. Dan juga genapnya. Bukan ganjilnya, tapi genap. Ini perbedaan antara Dzulhijjah dengan Ramadan. Kalau Dzulhijjah di awalnya, Ramadan akhirnya. Dzulhijjah siangnya, Ramadan malamnya. Dzulhijjah genapnya, Ramadan ganjilnya. Wa yaumu Arafah, juga hari Arafah, tanggal 9 berarti 9 Dzulhijjah. Wa yaumul Jumu'ah, juga hari Jumat, jadi harus memperbanyak tilawah hari Jumat. Wa ba'da subh, juga ba'da subuh. Alhamdulillah, bagi kita yang tinggal di sini, alhamdulillah ba'da subuh nggak akan ketinggalan tilawah. Nggak akan ketinggalan tilawah. Walaupun tahsin. Walaupun sekadar tahsin singkat. Tidak akan ketinggalan tilawah ba'da subuh. Wa fil lail, juga malam hari. Masya Allah, menjelang malam tilawah dulu, menjelang tidur ada tilawah lagi. Masya Allah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Sudah mengikuti anjuran dari para ulama. Kemudian, paragraf atau fasal yang pertama ini ditutup oleh Al-Imam Nawawi dengan mengatakan, wa yambaghi, dan sudah semestinya ayyuhafidha, untuk senantiasa menjaga ala qiraati Yasin wal Waqi'ati wa Tabarakal Mulk, untuk menjaga setiap malam itu 3 surat. Apa saja?
Yasin, Al-Waqi'ah, dan Al-Mulk. Yasin, Al-Waqi'ah, dan Al-Mulk. Ini Masya Allah. Kalau di sebagian tempat, anak-anak kecil, SD itu udah hafal 3 surat ini. Karena memang orang tuanya menekankan untuk membaca Yasin, Al-Waqi'ah, dan Al-Mulk setiap malam. Baik itu ba'da maghrib atau ba'da Isya. Antum harus membiasakan diri. Kalau tidak ada programnya, bagaimana? Baca sendiri. Yang hafal insya Allah cepat. Hafal insya Allah cepat. Tidak akan butuh waktu lama. Ya, tidak akan butuh waktu lama. Nggak nyampe 1 juz kalau digabungin ini. Jadi silakan dijaga. Ini adalah nasihat dari Al-Imam An-Nawawi. Yang belum mungkinkan hafalannya di 3 surat ini. Tapi kalau setiap hari dibaca, mungkin lama-lama. Antum nggak niat ngafal juga hafal. Kalau beneran setiap hari dibaca. Makanya orang-orang kampung itu Yasin itu hafal. Kenapa? Karena mereka rajin baca Yasin. Cuma sayangnya Yasin doang. Kalau misalnya mereka rajin baca suratnya itu setiap hari, Yasin, Al-Mulk, Waqi'ah, Masya Allah, hafal insya Allah. Ya. Ini penting ya. Wa yanbaghi ayyuhafidha ala qiraati Yasin wal Waqi'ah wa tabarakal mulk. Dalilnya mana? Ya cari sendiri aja lah. Di sini kita tidak akan membahas panjang lebar dalilnya. Kalau kata Imam An-Nawawi, ma'ruf, udah terkenal. Berarti kalau kita belum tahu, ya berarti kita yang cari sendiri. Silahkan. Dalilnya banyak di kitab-kitab hadis. Ya. Kalau disebutin satu persatu, kepanjangan. Yang penting kita sudah tahu poin-poin pentingnya. Baik. Fasal, bagian berikutnya. Fima yaqra'ul imam fil jumu'ah wal aidain. Ini seperti biasa, seperti yang pernah dijelaskan. Ketika ada kurung siku, maka aslinya tidak ada. Bukan tulisan Al-Imam An-Nawawi. Ini murni dari tambahan penerbit. Al-Imam An-Nawawi langsung melanjutkan fasal berikutnya. As-sunnatu juga diantara sunnah adalah ayyaqra'a fi salati subhi yaumal jumu'ati ba'dal fatihati fi rakatil ula alif lam mim tanzil bikamaliha. Disunnahkan ayyaqra'a untuk membaca fi salati subhi pada salat subuh yaumal jumu'ati pada hari Jumat ba'dal fatihati setelah surat Al-Fatihah fi rakatil ula alif lam mim tanzil. Rakaat pertama baca surat Sajdah. Diamalin nggak? Amalin langsung. Mulai pekan ini setiap Jumat rakaat pertamanya Sajdah, rakaat keduanya Al-Insan. Nggak hafal? Itu ada itu apa namanya? Tadi mana? Ada stand? Ada mushafnya situ? Pakai situ. Kalau khawatir lupa. Ya, baca nggak apa-apa. Mushafnya sudah terjaga, tulisannya gede-gede, siapapun yang mau jadi imam nggak akan kerepotan. Kecuali kalau antum nggak bisa baca Quran. Itu bangetan. Bisa silakan dibaca di sana. Ya, terutama yang sudah mulai hafal, itu diutamakan supaya lebih dia fokusnya tadabbur. Kalau yang sudah hafal kan fokusnya tadabbur. Kalau yang belum hafal kan nanti fokusnya baca gitu. Tadabburnya agak hilang nantinya. Diutamakan yang sudah hafal. Kalau belum hafal atau belum lancar sambil lihat, tidak masalah. Ya. Untuk mengamalkan sunnah. Kalau nggak bisa tiap Jumat bagaimana? Minimal sebulan sekali. Minimal sebulan sekali. Alif lam mim tanzil as-sajdah bikamaliha total. Sempurna dari ayat pertama sampai terakhir. Wa fi tsaniyah dan di rakaat keduanya hal ata 'alal insan. Surat Al-Insan. Jadi sudah dibatas tuh mushafnya. Sajdah, kemudian di kain kedua atau di tali kedua Al-Insan. Jadi rakaat kedua langsung dibalik ke Al-Insan. Kalau mau lihat mushaf. Begitu. Dipahami? Ya. Ini untuk melatih kita mencintai sunnah. Kan panjang. Ya memang panjang, terus kenapa? Memang panjang, terus kenapa gitu ya. Jadi kalau ini bisa diamalkan, mudah-mudahan ada sesuatu yang dibawa kelak di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, mungkin nggak semua sunnah yang bisa saya amalkan, tapi saya pernah waktu mondok di Karim, rutin tiap Jumat itu bacanya adalah Sajdah dan Al-Insan. Itu murni karena kami benar-benar ingin mengamalkan sunnahmu, wahai Nabi. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan itu Nabi memberikan kita syafaat. Ya, begitu. Bikamaliha semuanya. Dan ini kan Sahih Muslim. Ini Sahih Muslim. Kuat insya Allah. Kalau yang lain tadi rata-rata Tirmidzi, Abu Dawud. Kalau yang tadi disebut di awal itu.
Wala yaf'alu ma yaf'aluhu katsirun min a'immatil masajid. Dan janganlah melakukan ma yaf'aluhu, apa yang biasa dilakukan, katsirun, kebanyakan, min a'immatil masajid, dari imam-imam masjid. Dari imam masjid di mana ini? Di zaman Imam An-Nawawi ternyata sudah ada nih. Apa itu? Minaliqtisari, yang meringkas ala ayatin min kulli wahidatin minhuma, yang meringkas sebagian ayat dari setiap salah satu surat tersebut. Bacanya nggak full, bacanya sebagian-sebagian, kata Imam An-Nawawi. Rakaat pertama sebagian sajdah, rakaat kedua sebagian al-insan. Nah, ini kata Imam An-Nawawi, jangan begitu. Jangan. Kalau masih latihan bagaimana? Kalau masih latihan dibagi dua satu surat. Misalnya pekan ini sajdah bagi dua sampai makro, sampai ain. Ya, rukuknya sampai tanda ruku'. Kemudian nanti Jumat berikutnya al-insan. Rakaat pertama sampai ruku', kemudian ruku' di rakaat kedua lanjutkan. Jangan kemudian rakaat pertama cuma 3 ayat atau 4 ayat, rakaat kedua cuma 3 ayat atau 4 ayat. Nah, ini bukan sunnah. Kata Imam An-Nawawi, itu bukan. Min kulli wahidatin minhuma ma'a tamtitil qira'ah. Bacanya sedikit tapi dipanjang-panjangin supaya jadi lama. Ini enggak boleh. Tamtit, dipanjang-panjangkan. Jadi pengen dapat sunnah tapi nggak sanggup, hafalnya mungkin cuma sebagian ayat, tapi dia pengen baca itu, maksain. Akhirnya dia apakan? Dipanjang-panjangkan. Madnya dipanjang-panjangkan. Bacanya dilambat-lambatkan. Ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan mestinya yang bagi ayyaqra'ahuma, membaca keduanya bikamalihima, dengan sempurna. Jadi sempurna. Jangan sepotong-sepotong. Ya, harus sempurna. Wa yudrija qira'atahu ma'at tartil, dan memperhatikan bacaannya secara baik ma'at tartil, sambil bertadabbur. Lambat, penuh khusyuk, tadabbur, tartil. Rapih bacaannya. Yudrij, bertahap, maksudnya enggak berlebih-lebihan, juga tidak tergesa-gesa. Ini adalah berkaitan dengan sunnahnya salat subuh pada hari Jumat. Bacaan yang biasa dibaca Nabi ketika salat subuh pada hari Jumat. Kemudian pas salat Jumatnya dibaca apa? Wasunnatu, dan juga sunnah itu adalah ayyaqra'a fi salatil jumu'ati fi raka'atil ula suratal jumu'ah. Disunnahkan untuk membaca pada ketika kita menjadi imam sholat Jumat, di rakaat pertama itu membaca surat Jumu'ah bikamaliha, dengan sempurna, jangan dipotong-potong. Sebagian imam kadang-kadang cuma ambil ujungnya doang, ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya. Ntar yang keduanya munafikun, betul dia munafikun juga, tapi ujungnya lagi ya ayyuhalladzina amanunya lagi. Nah, ini bukan sunnah. Kalau mau baca dari awal sampai akhir. Wa fi tsaniyah suratal munafiqina bikamaliha. Yang keduanya betul surat Al-Munafiqun, cuma sempurna lagi. Jangan rakaat pertama ya ayyuhalladzina amanu, rakaat kedua ya ayyuhalladzina amanu, sepotong-sepotong. Itu bukan sunnah. Terus gimana kalau belum hafal, kalau khawatir kepanjangan? Wa in sya'a fil ula sabbihisma rabbikal a'la. Kalau memang kepanjangan, belum hafal, sudah baca aja yang mudah apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat keduanya hal ataka hadithul ghasyiyah. Rakaat keduanya ghasyiyah. Sudah. Begitu. Kalau memang khawatir baca Jumu'ah sama Munafiqun, banyak yang tiba-tiba sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan ya. Batuk tiba-tiba, kan kasihan ya. Apalagi karyawan yang waktu istirahatnya pendek. Kita juga harus melihat itu, terutama kalau di sini ini banyak nih karyawan-karyawan ya, walaupun mereka masih kerja di bank ya, tapi mereka masih rajin sholat ya, alhamdulillah.
mudah-mudahan menggugurkan keburukan-keburukan mereka dari terlibat dengan riba tersebut. Ya. Yang pasti mereka ini kalau misalnya terlambat itu bisa ada sanksi kan. Maka khutbahnya singkat, sholatnya jangan terlalu lama. Karena banyak orang yang tidak seperti kita, mereka punya banyak urusan yang lebih penting. Baik. Fakilahuma sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mau baca Jumu'ah sama munafiqun sahih, mau baca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah juga kilahuma sahih, keduanya cara yang sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian diingatkan kembali oleh Imam Nawawi, wal yajtanib, dan jauhilah al-iqtisara 'alal ba'd, untuk meringkas sebagiannya. Wal yaf'al, nah ini namanya lam apa nih? Wal yaf'al. Lam apa coba ayo? Wal yaf'al namanya lam apa? Lam amr. Tas, barakallahu fiik. Wal yaf'al, dan lakukanlah ma qaddamna, sesuai dengan apa yang telah kami kemukakan. Begitu ya. Lam amr, sebelumnya didahului waw di sini. Aslinya yaf'alu. Yaf'alu itu melakukan. Wal yaf'al, lakukanlah. Kemudian termasuk sunnah juga adalah ketika Aid, ayyaqra'a fi salatil Aid fi raqatil ula surat Qaf. Ini juga jarang nih ya, orang baca Qaf sama iqtarabati saati wa syaqal qamar, al-qamar. Qaf dan al-qamar ini jarang dibaca. Jarang. Antum waktu itu baca apa? Waktu Aid. Ingat enggak? Al-Buluj atau Al-A'la? Al-A'la. Ya rata-rata Al-A'la, enggak apa-apa. Ya ini juga kalau misalnya kita baca Qaf sama al-qamar kayaknya banyak yang sakit tenggorokan lagi. Padahal kalau Aid itu liburan sebetulnya kan, harusnya nggak apa-apa harusnya ini. Karena mau kemana lagi? Kecuali mungkin orang nggak sempat mudik ya, mudiknya habis sholat gitu. Kayaknya jarang orang mudik habis sholat ya. Seenggaknya cukuplah mereka meluangkan waktu buat sholat. Ya boleh kalau misalnya mau dipanjangkan, Qaf, apalagi ini sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu diutamakan memanjang. Kalau sholat fardu diutamakan ringan ketika berjamaah. Kalau salat sunnah seperti misalnya Aid atau Tarawih, maka boleh dipanjangkan, silahkan. Karena pilihan bagi makmum. Jadi makmum milih sendiri mau salat di mana, bersama siapa. Qaf dan juga Al-Qamar. Wa fi tsaniyah iqtarabatis sa'ah bikamalihima. Keduanya harus komplit, harus sempurna dari ayat pertama sampai terakhir. Wa in syaa, ya kalau memang itu berat ya, kalau memungkinkan ya sudahlah sabbih dan hal atak juga. Boleh sabih, boleh sabih dan hal atak. Fakilahuma, cara dua-duanya ini sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua cara tersebut juga sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan lagi-lagi kita diingatkan wal yajtanib al-iqtisara 'alal ba'd. Pertanyaan. Di sini lam ta'rif wal yaf'al. Di sini lam ta'rif. Lam ta'rif, lam amr. Ini lam amr wal yaf'al, di sini lam amr wal yajtanib. Pertanyaan nih, kenapa di sini sukun? Kenapa di sini kasrah? Aslinya kalau lam amr itu fi'il yang kemasukan lam amr aslinya sukun atau harokat? Aslinya sukun. Wal yaf'al. Pertanyaan, kenapa di sini wal yajtanibi? Kenapa? Wal yajtani bi. Kenapa? Yang tahu? Yang lain? Iltiqa'u sakinain. Mumtaz. Barakallah. Di mana sakinainnya? Yang pertama di ba, yang kedua di lam ta'rif. Wal yajtani bil iqtisar. Cuma di sini dia dikasrahkan al-iqtisar. Wal yajtani bil iqtisar. Iltiqa sakinain ketemu iltiqa sakinain lagi di sini. 'Alal ba'd, atas sebagiannya.
Seperti itu. Baik. Lanjutkan. Betul. Kok ngedain sih? Bagian berikutnya, fasal berikutnya fima yaqra fi sunnatayil fajri wal maghribi wa fima yaqra fil istikharah wal witr. Berkaitan dengan apa yang baik untuk dibaca pada dua rakaat, pada dua sunnah, salat fajar dan salat maghrib, juga ketika salat istikharah dan witir. Al-Imam Nawawi mengatakan fasal wa yaqra'u fi raq'atai sunnati subhi, dan disunahkan untuk membaca fi raq'atai sunnati subhi pada dua rakaat sunnah subuh. Yang namanya sunnah subuh pasti qabla subuh. Yang namanya sunnah maghrib pasti ba'da maghrib. Wa yaqra'u fi raq'atai sunnati subhi ba'dal fatihati fil ula, pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad. Ini dua surat yang ringan dibaca namun azim, agung maknanya. Kenapa kemudian hikmahnya? Di antara hikmahnya kita membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, hikmahnya adalah agar untuk memperbaharui keimanan kita setiap pagi. Sehingga iman kita selalu baru, ya, kita menolak kekufuran, menolak kemusyrikan, menolak berbagai bentuk penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Makanya diawali dari Al-Kafirun, menolak segala sesembahan selain Allah. Kemudian yang keduanya dimurnikan dengan kalimat tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul. Wa in syaa, juga boleh membaca qira'a fil ula pada rakaat pertama ayat qulu amanna billahi wa unzila ilaina. Surah Al-Baqarah. Ayat berapa? 130 berapa? 36. Ya, 36. Ya, 136 mungkin ya. Pokoknya daerah sekitar situlah. Akhir-akhir juz 1. Di akhir-akhir juz 1. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, Ismaila, Ishaqa, wa Yaquba, wal asbati, dan seterusnya. Akhir juz 1 banget ya, benar ya? Akhir juz 1 banget. Baik. Wa fi tsaniyah, dan yang di keduanya, rakaat keduanya, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa, di surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat ke, ada ayatnya enggak sih? Ayat 60. 64. Ini juga sama, ini dua-duanya mengajak kepada keimanan. Maknanya itu kan jelas. Yang pertama, qulu amanna billahi. Katakanlah, berimanlah kepada Allah. Jadi ini memang seruan buat orang-orang kafir. Ini ayat-ayat seruan buat orang-orang kafir. Yang ayat kedua, yang di rakaat kedua ini, yang disunahkan dibaca di rakaat kedua ini lebih tegas lagi. Qul ya ahlal kitab, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa. Ta'alau, marilah, istilahnya, penuhilah ila kalimatin sawa. Masuklah ke dalam satu kalimat yang sama. Apa itu kalimat yang sama? Kalimat tauhid. Jadi sebetulnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu diperintahkan oleh Allah untuk bertauhid. Cuma mereka tidak sempurna dalam tauhidnya, bahkan cacat, bahkan kemudian membatalkan tauhid mereka. Al-ayat. Fakilahuma sahihun min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya merupakan perbuatan yang sahih dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya ada yang protes, katanya kalau baca Al-Qur'an harus satu tema, itu kok cuma satu ayat, kekhususan karena dibaca Nabi. Kalaulah Nabi nggak baca ini, kita nggak boleh baca satu ayat doang. Begitu, ya. Kenapa kok kita boleh, ini belum tema, nggak satu tema, cuma satu ayat doang? Karena Nabi membacanya, pernah membaca. Dan itu tidak dilakukan Nabi kecuali di situ saja, qabla subuh saja, di tempat lain nggak ada. Maka berarti kita boleh membaca ayat ini khusus di satu ayat itu khusus di
sunnah subuh. Di tempat lain jangan. Di tempat lain tetap satu surat sempurna itu yang paling utama. Kalau nggak bisa satu tema. Begitu ya. Allahu ta'ala alam. Jadi ini kekhususan. Kemudian pada sunnah maghrib wa yaqra fi sunnatil maghribi, dan juga disunahkan untuk membaca pada sunnah maghrib, maksudnya ba'dal maghrib. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Al-kafirun dan al-ikhlas juga sama. Juga Al-Imam Nawawi melanjutkan wa yaqra'u bihima aidan fi rak'atayit tawaf. Juga dianjurkan membaca kedua ayat tersebut pada 2 rakaat setelah tawaf. Disunahkan setelah tawaf, salat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Baina Hijr wal Maqam, daerah situ itu tempat yang mustajab, tapi biasanya kalau umroh ya pasti rebutan. Nggak kebagian gimana, mundur, nggak kebagian mundur tuh nggak apa-apa terus. Yang penting daerah sekitar situ salatnya. Tapi bisa nunggu sebetulnya, karena bacanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Jadi orang-orang jangan lama-lama di situ gantian. Jangan lama-lama gantian salatnya. Al-Kafir sama Al-Ikhlas. Jadi nggak perlu memperlama salat. Yang penting terpenuhi rukun, syarat, sah, dan juga sunnah-sunnahnya. 2 rakaat bacanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wa raka'atai istikharah. Jadi rakaat istikharah ini gampang baca suratnya nih. Cukup Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi nggak perlu baca surat yang panjang-panjang. Ringan. Ya, Kak Ico. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas saja. Ya, siapa tahu dibutuhkan ya. Ya enggak? Iya kan? Wa raka'atai istikharah. Jadi ingat-ingat, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ini 2 surat yang ajib. Begitupun ketika di 3 rakaat terakhir di witir ya. Wa yaqra'u man autara bi 3. Dan juga dibaca bagi siapa saja yang mewitirkan dengan 3 rakaat. Tukar-tukar. Bi 3 rakaatin. Jadi mewitirkan itu boleh berapa? Boleh dengan 1, boleh dengan 3, boleh dengan 5, boleh dengan 7, boleh dengan 9. Kalau 9 rakaat, maka ada tahiyat awalnya. Kalau 9 rakaat sekaligus, maka ada tahiyat awal. Pertanyaan, boleh enggak yang lebih dari 1 rakaat itu dipisah-pisah? 21, 21, 221, 2221, 22221, boleh enggak? Jawabannya boleh. Jadi witir boleh dipisah, boleh digabung. Bebas, tidak masalah. Kalau niat witirnya kita 3 rakaat, maka fi rakaatil ula sabbihisma rabbikal a'la. Maka baca sabbihisma rabbikal a'la di rakaat yang pertama, yang sudah diniatkan bagian dari witir. Wa fi tsaniyah, dan yang keduanya Al-Kafirun. Wa fi tsalitsah, dan yang ketiganya Al-Ikhlas. Lebih utama kalau ditambah wal mu'awwidzatain. Jadi yang rakaat terakhir ujung banget itu Al-Ikhlas plus ditutup dengan akhir Al-Qur'an. Pas. Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain. 2 surat yang mengandung perlindungan. Itu semuanya tadi rata-rata dibaca di dalam salat ya. Mau salatnya salat Id, salatnya salat Jumat, salatnya salat subuh di hari Jumat, atau salatnya salat istikharah, atau salatnya salat sunnah fajar dan juga salat sunnah maghrib, atau juga salat sunnah tawaf. Bagian berikutnya, fima yustahabbu qira'atuhu yaumal jumu'ah. Yang disunahkan untuk dibaca setiap hari Jumat. Ini bukan salat, tilawah di luar salat nih. Apa saja sih surat yang sunnah dibaca setiap hari Jumat? Wa yustahabbu ayaqra surat al-Kahf yaumal jumu'ati li hadithi Abi Sa'idin al-Khudri wa ghairihi fihi. Dan disunnahkan untuk baca suratul Kahfi kalau wasal, kalau waqaf suratul Kahf yaumal jumu'ah li hadithi Abi Sa'idin al-Khudri wa ghairihi fihi. Disunahkan untuk surat Al-Kahf setiap hari Jumat berdasarkan hadis yang datang dari Abu Sa'idin al-Khudri
wa ghairihi, dan juga selainnya, fihi, tentang keutamaan membaca suratul Kahf setiap hari Jumat. Hadisnya antara dhaif dengan hasan. Kebanyakan ulama menilai dhaif, sebagian ulama menilai hasan, tapi sebagaimana perkataan Al-Imam Nawawi, boleh mengamalkan hadis yang dhaif untuk fadilah amal. Jadi hadis tentang surat Al-Kahf ini tidak disepakati kesahihannya. Sama dengan Yasin, Al-Mulk, Waqiah, memang masalah-masalah fadilah ini jarang yang disepakati kesahihannya kecuali yang datang dari Bukhari, Muslim ya. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i mengamalkan. Al-Imam Asy-Syafi'i qala Asy-Syafi'i, maka telah berkata Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an, fil dalam kitabul wa yustahabu ayaqra'aha aidan lailatal jumu'ah. Jadi disunnahkan untuk membaca suratul Kahf ini dimulai sejak malam Jumat. Kapan mulainya? Dari mulai asar atau maghrib di hari Kamis, asar atau maghrib di hari Kamis, karena malam masuknya di maghrib ya sebetulnya. Jadi kalau pengen aman masuk maghrib. Maghrib itu sudah mulai boleh baca Al-Kahf. Walaupun nyicil. Misalnya per makra dipersilahkan. Yang penting Jumat sebelum asar sudah selesai suratul Kahf. Ini kalau kita ingin baca mendawamkan suratul Kahf. Kalau hafal cepat, kalau hafal mas kali duduk sudah selesai. Ya, begitu. Selain suratul Kahf ada nggak? Oh ada, bukan hanya Al-Kahf saja. Kalau misalnya kita sudah rutin Al-Kahf, tambah. Kalau kita sudah rutin Al-Kahf, tambah. Tambah apa? Oh sebelumnya ini dalilnya, disebutin dalilnya. Wa dalilu hadza ma rawahu Abu Muhammad ad-Darimi bi isnadihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Riwayatnya riwayat ad-Darimi. Man qara'a suratul Kahf lailatal jumu'ah adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Kalau ada orang rutin baca suratul Kahf setiap malam Jumat, maka Allah memberikan cahaya menerangi dia dari cahaya ya yang meneranginya antara dia dengan Baitil Atiq. Baitil Atiq itu ya Sidratul Muntaha. Jadi cahayanya menerangi sepanjang itu. Kalau rutin baca suratul Kahf setiap malam Jumat. Wa dzakara ad-Darimi haditsan fi istihbabi qiraati surati Hudin yaumal jumu'ati. Nah ini, kalau misalnya sudah rutin baca Al-Kahf ditambah surah Hud. Ditambah surah Hud. Karena sama-sama diriwayatkan oleh Al-Imam ad-Darimi, sama haditsan fi istihbabi, berkaitan dengan dianjurkannya qiraati surati Hudin, membaca surat Hud yaumal jumu'ah, setiap hari Jumat. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa an Makhulin at-Tabi'iyil Jalil istihbabu qiraati Ali Imran yaumal jumu'ah. Masya Allah. Jadi hari Jumat Al-Kahf, Hud, Ali Imran, dari malam Jumat sampai hari Jumat. 3 ya, Al-Kahf, Hud, Ali Imran. Kalau Yasin gimana? Kok orang se-Indonesia bacanya Yasin? Yasin itu sebetulnya bukan malam Jumat, tapi tiap malam. Yasin itu harusnya bukan hanya malam Jumat, tapi tiap malam. Tapi kan biasanya ya kita kan mau tidak mau ya, kalau berhadapan dengan orang awam ya harus jadi kaum mendang-mending ya. Mendinglah masih baca Yasin daripada nggak sama sekali. Begitu kan? Kalau buat orang awam begitu. Jangan disalahkan kalau ada orang awam baca Al-Quran kok kok bacanya Yasin terus, baca Al-Quran yang lain juga. Harusnya jangan seperti itu dulu. Jadi apresiasi dulu. Alhamdulillah masih rutin baca Yasin. Tapi kalau bisa kita tambahin satu-satu dikit-dikit lah. Nah begitu ya. Jadi jangan langsung disalahkan, baca Yasin terus, Al-Quran itu 114 surat. Orang-orang marah lah kalau digituin lah. Ya, orang-orang malah kalau digituin. Itu perkara sunnah. Enggak baca aja nggak apa-apa. Ini yang baca malah dimarah-marahin. Hari Jumat itu Al-Kahf bukan Yasin. Ya enggak apa-apa. Yasin itu harusnya tiap hari. Dia bisa hari Jumat doang, tidak apa-apa. Antum sudah bisa Yasin tiap hari, sudah bisa Al-Kahf tiap Jumat, ditambah Hud Ali Imran. Subhanallah, luar biasa. Tapi tidak perlu merendahkan orang lain yang belum mencapai derajat antum. Begitu. Ya. Khair, hakata. Pasal berikutnya, kalau tadi yang disebut itu adalah waktu-waktunya baca surat apa? Kalau sekarang Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ayatnya dulu, kemudian suratnya apa dulu, dibacanya kapan saja, jangan sampai terlewatnya.
Fasal fi istihbabi qiraati ayatul kursi wal muawwidhatain. Dua surat yang disebut di sini atau dua pilihan. Yang pertama adalah ayat kursi. Ini ayat, salah satu ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Salah satu ayat ya, karena semua ayat adalah mulia. Salah satu ayat yang paling mulia dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Kalau bisa anak-anak kecil ini sudah diajarkan selain 3 qul juga ditambah ayat kursi. Kalau TPA ya 3 qul ayat kursi. Ini satu paket biasanya. Wal muawwidhatain, dan juga 2 qul a'udzu. Wa yustahabbul iktsaru min tilawati ayatil kursi fi jami'il mawatin. Ya, Masya Allah. Ayat kursi itu dibacanya kapan sih? Kok ada orang setiap habis sholat baca ayat kursi? Kok ada orang itu kalau mau belajar baca ayat kursi? Kok ada orang itu kalau selesai belajar baca ayat kursi lagi? Kata Imam An-Nawawi, wa yustahabbul iktsaru min tilawati ayatil kursi fi jami'il mawatin. Ya, memang ayat kursi itu dianjurkan untuk diperbanyak tilawah dalam keadaan atau tempat manapun. Silahkan, bebas ayat kursi itu. Mau setiap habis sholat, dipersilahkan. Sebelum tidur, dipersilahkan. Bangun tidur, dipersilahkan. Sebelum belajar, dipersilahkan. Setelah belajar, dipersilahkan. Intinya ayat kursi ini salah satu ayat yang paling mulia yang bisa dibaca kapanpun, dimanapun. Kalau bisa, jangan sampai hilang 1 hari dari kehidupan kita ayat kursi ini. Jangan sampai ada ayat kursi yang hilang walaupun 1 hari dalam kehidupan kita. Harus ada minimal sekali. Ya, harus ada minimal sekali. Tapi kalau kita lihat cara tidurnya Nabi kan baca ayat kursi setiap malam. Berarti sebelum tidur harus baca juga. Ya, begitu. Makanya di sini wa ayyaqra'aha kullal lailatin idza awa ila firasyi. Dan hendaknya dibaca ayat kursi ini setiap malam kalau kita sudah mulai berbaring di atas tempat tidur kita. Begitu, ya. Wa ayyaqra'al muawwidhataini aqiba kulli shalah. Juga jangan lupa baca 2 muawwidhatain setiap selesai salat. Kadang-kadang kiai-kiai di kampung atau imam-imam di kampung itu lebih perhatian masalah zikir daripada santri-santri di kota. Santri-santri di kota itu zikirnya pengen singkat. Enggak mau lama-lama. Udah ajak lama-lama sedikit aja udah. Ini zikir lama-lama sih. Kalau di kampung coba zikir. Dibaca semua doanya. Istighfar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian Allahumma ajirna minan nar. A'udzu bikalimatillahi tamma wa ma'afina. Ya, kemudian Allahumma a'inna ala dzikrika, Allahumma antas salam. Kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian baca ayat kursi. Kemudian baca Al-Ikhlas. Kemudian baca Al-Falaq. Kemudian baca An-Nas. Habis gitu subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allah Akbar, kemudian la ilaha illallah, 100 la ilaha illallah lagi. Kita sehari jadi jarang 100. Kadang-kadang ya walaupun mungkin mereka dari segi ilmuwan jauh lah di bawah kita, tapi dari segi amalan ternyata mereka mengamalkan semua seperti itu yang kita tinggalkan. Orang-orang kota pengennya hidupnya itu praktis. Praktis itu kayak gimana? Amalannya sedikit tapi pengen dapat banyak. Pengennya dapatnya banyak. Ini mungkin karena prinsip hidup ekonomi ya. Mencari keuntungan sebesar-besarnya dari modal sedikit-sedikitnya. Itu kan prinsip ekonomi kan. Yang nggak salah juga, kita memang beramal harus nyari yang begitu juga. Cari amalan yang amalannya kecil, tapi pahalanya besar. Tapi bukan berarti ditinggalkan amalan-amalan lainnya, kita juga bisa mendapatkannya di sana. Ini baca muawwidhatain kan sederhana lah setiap habis sholat. Terutama kalau memang habis sholatnya nggak ada apa-apa, habis maghrib, antum kan setiap habis maghrib kosong kan, harusnya banyak, harusnya panjang zikirnya itu, ya, harusnya panjang zikirnya. Alhamdulillah kalau ba'da subuh, zikir sore, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da asar kan, alhamdulillah kalau ba'da asar sama ba'da subuh sudah rutin zikir pagi petang. Tapi sholat-sholat yang lain juga jangan ditinggalkan zikirnya. Dan kita zikir pagi petang itu bukan karena program pondok, bukan, karena kita memang ingin terus memperbanyak mengingat Allah. Bukan karena program pondok, sehingga kalau nggak di pondok nggak dibaca, sehingga kalau nggak di ma'had nggak dibaca. Harus jadi habit, harus jadi kebiasaan. Zikir itu harus jadi kebiasaan, sehingga ketika antum ngelamun itu mulut itu nggak bergumam dengan irama-irama yang nggak jelas asal usulnya. Ketika antum sendirian, gumamnya itu gumam zikir, gumamnya itu gumam zikir. Gitu.
Itu luar biasa. Ya. Jadi gimana caranya sampai ngelindurnya pun zikir atau baca Al-Quran. Kalau orang yang jarang baca Al-Quran, nggak mungkin ngelindurnya baca Al-Quran. Begitu. Kalau orang hobinya nyanyi, pas ngelindur nyanyi. Ya, begitu. Jadi jadikan habit. Zikir itu jadikan habit. Pokoknya dimanapun, kapanpun kita ingat, langsung astagfirullah, astagfirullah, apapun itu, zikir bebas. Seperti itu. Faqad sahha an Uqbah bin Amir radhiyallahu an, telah sahih dari Uqbah, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-muawwidhataini dubura kulli shalah. Nabi pernah memerintahkan kepadaku untuk membaca 2 qul ini setiap selesai salat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Wa qala Tirmidzi hadits hasan sahih. Ini hadits hasan sahih. Ya, seperti itu. Ada tambahan kalau nggak salah, riwayat yang lain ada tambahan nggak di sini? Kalau nggak salah kemudian Uqbah berkata, dan aku tidak pernah meninggalkan membaca itu setiap kali aku selesai sholat. Dalam riwayat yang lain ya. Nah, ini putus. Wallahu alam, yang benar yang ini atau yang itu, yang tambahan itu harus dicek ke Tirmidzi-nya, ke Sahih Tirmidzi. Lupa tadi nggak sempat ngecek Tirmidzi-nya. Cuma tadi sempat buka kitab yang lain, ada tambahan itu. Yang Darul Minhaj juga ada. Nggak apa-apa, dua-duanya dipakai dan itu sahih maknanya insyaallah. Tapi wallahu a'lam secara sanad dari Imam Tirmidzi apakah ada lafaz tambahan tersebut atau tidak. Begitu. Baik. Bagian berikutnya ini sudah dibahas sebetulnya sedikit lagi, mengulang berkaitan dengan membaca Al-Qur'an sebelum tidur. Fasal yustahabu ayaqra'a 'indan naumi, ya disunnahkan baca Al-Qur'an sebelum tidur, ayatul kursi. Inda di sini maksudnya sebelum ya. Ketika tidur, kalau jangan diterjemahin ketika tidur, enggak mungkin ketika tidur. Dan disunahkan baca Al-Qur'an ketika tidur, ayat kursi gimana caranya? Kan ketika tidur ya. Jelas maksudnya adalah sebelum tidur. Wa qul huwallahu ahad wal muawwidhatain wa akhiru suratil Baqarah. Amana Rasul, atau boleh jadi dari lillahi ma fis samawat. Boleh dari amana Rasul, boleh dari lillahi ma fis samawat. Jadi baca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca akhir surat Al-Baqarah, atau biasanya disusunnya ngikutin sunnah Al-Quran. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, kemudian baca akhir Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Mengikuti susunan mushaf. Fahadha mimma yuhtammu lah. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting. Ya, sangat dibutuhkan. Wa yata'akkadu li'tina'u bihi, dan sangat ditekankan untuk senantiasa dijaga. Faqad thabatat fihi ahaditsu sahihah, karena telah banyak hadis-hadis yang sahih yang meriwayatkan hal tersebut. Fa fi sahihaini, di antaranya dalam sahihain an Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu an, dari Abu Mas'ud al-Badri. Beliau ini para ulama beda pendapat, al-Badri ini karena rumahnya di Badar atau karena ikut perang Badar. Ini para ulama beda pendapat nih, Abu Mas'ud al-Badri. Tapi kalau tidak khilaf, mudah-mudahan nggak salah, yang pernah saya lihat dari catatan-catatan itu karena beliau ini rumahnya di Badar, bukan karena ikut perang Badar. Wallahu alam ya. Nanti antum bisa cari sendiri. Abu Mas'ud, sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fil lailah kafata. 2 ayat akhir surat Al-Baqarah dari amanah Rasul, kalau siapa saja yang membaca keduanya pada malam hari, kafatah, maka itu sudah cukup baginya. Cukup itu cukup apa? Nah, di sini para ulama beda pendapat. Maksud cukup itu apa sih? Maka di sini qala jama'atun minal ulama, sekelompok, jamaah artinya sekelompok. Sekelompok minal ulama kafatahu min qiyamil lail, sudah cukup dari qiyamul lail. Jadi sudah dapat pahala qiyamul lail. Hah? Sederhana kan? Pengen dapat pahala qiyamul lail tapi nggak qiyamul lail, itu ternyata baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Masya Allah. Tapi waqala akhorun, sebagian yang lain berpendapat kafatahul makruha fil lailati, yakni akan dijaga dari berbagai keburukan di malam harinya. Ya mau makna yang manapun, dua-duanya baik, insya Allah. Ya, begitu.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana kulla lailatin yaqra qul huwallahu ahad wal muawwidzatain wa qad qaddamnahu fi faslin nafthi bil Qur'an. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam itu baca Al-Ikhlas dan juga muawwidzatain, dan hal ini telah kami kemukakan pada fasal An-Nafath bil Qur'an yang telah kita bahas pada fasal ruqyah pekan lalu. 2 pekan lalu, seperti itu. Kemudian, wara'a ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Ali radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, ma ura ahadan yaqilu dakhala fil islami yanamu hatta yaqra ayatul kursi. Ma ara, tidaklah terlihat, ahadan yaqilu, seseorang ini apa? Berakal masuk Islam, ya. Kemudian dia ini tidur hatta yaqra ayatul kursi, sampai dia ini membaca ayat kursi, seperti itu. Ma'aro ini boleh dibaca ma'aro, kalau itu terjemahin apa? Atau ma'uro. Yang ini, yang lewat Ali. Ma'aro, atau sini baca ma'aro atau ma'uro. Tidaklah aku melihat seorang laki-laki yang ya masuk Islam dalam keadaan tidur sampai dia membaca ayat kursi. Ini kalau misalnya aro kan aku melihat, kalau misalnya uro berarti jadi majhul, diperlihatkan seorang laki-laki, yaqilu, yang berakal, dakhala fil islami, masuk ke dalam Islam, yanamu, dan dia tertidur, hatta, sampai yaqra ayatul kursi, sampai membaca ayat kursi. Ini pentingnya ayat kursi bagi setiap mukmin. Maksudnya begitu. Maknanya adalah pentingnya ayat kursi bagi setiap mukmin untuk senantiasa dibaca. Dibaca apa? Dibaca di sebelum tidur mereka. Kenapa? Karena di sini ternyata alim-alim mengatakan ya seluruh orang itu masuk Islam dan mereka ternyata baca ayat kursi setiap malam, semuanya di zaman sahabat itu. Jadi mereka itu, beliau ini nggak melihat satu orang pun yang berakal nggak baca ayat kursi, begitu maksudnya. Paham nggak? Jadi beliau itu selalu melihat orang-orang ini baca ayat kursi setiap malam. Berarti kalau misalnya kita nggak baca ayat kursi, dianggap nggak berakal. Karena seluruh orang berakal di zaman beliau sebelum tidur itu pasti baca ayat kursi. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa sekali. Wa an Ali radhiyallahu anhu, juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu aidan, qala, beliau mengatakan, ma kuntu ra ahadan yaqilu yanamu qabla ay yaqra al ayata tsalatsa al awakhir min suratil Baqarah. Ini juga di riwayat yang lain bukan cuma ayat kursi tapi 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, berarti dari lillah. Ya makanya tadi saya katakan boleh dibaca dari Amanar Rasul, boleh dibaca dari lillah. Berarti kalau Amanar Rasul hadis, dari lillah ini athar Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi silakan dibaca dari lillah aja, lebih aman dibaca dari lillah karena secara makna juga lebih pas dari situ. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Hati-hati ketukar sama ayat kursi. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Terus lanjut ke ayat kursi. Atau pas baca ayat kursi lanjut ke situ. Banyak ya. Terutama kalau lagi pikir pagi dan pada ngantuk. Hati-hati. Isnaduhu sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Sanad yang tadi telah hadis-hadis atau athar yang tadi telah dibacakan ini sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Maksudnya syarat Bukhari Muslim itu kayak gimana? Jadi Imam Bukhari punya syarat. Hadis sahih itu harus kayak gimana? Imam Muslim punya syarat. Yang disebut sahih itu kayak gimana? Yang paling tinggi syaratnya siapa? Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim syaratnya sedikit di bawahnya. Nah, ulama-ulama yang lain itu syaratnya di bawahnya lagi. Syaratnya di bawahnya lagi. Tapi kadang ada riwayat bukan riwayat Bukhari Muslim, tapi terpenuhi syaratnya Bukhari Muslim. Jadi kalaupun kita timbang pakai Imam Bukhari, itu tetap sahih. Itu namanya ala syartil Bukhari atau ala syartil Muslim atau ala syartil Bukhari wa Muslim. Maka hadis atau derajat hadis yang sahih itu bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah sahih Bukhari. Yang kedua, sahih Muslim. Yang ketiga, sahih berdasarkan syarat
Yang pertama adalah Sahih Bukhari. Yang kedua adalah Sahih berdasarkan syarat Bukhari walaupun nggak ada di kitab Bukhari. Sahih berdasarkan syarat Bukhari walaupun nggak ada di kitab Bukhari. Ini yang kedua. Level ketiga adalah Sahih Muslim. Dan yang keempat adalah Sahih yang memenuhi syarat Muslim walaupun tidak ada pada kitab Muslim. Begitu. Ini tingkatan kesahihan hadis. Biasa kalau sudah di bawah itu beda pendapat para ulama. Ini sahih atau hasan? Sahih atau hasan? Beda pendapat. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengatakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamuru bika lailatan illa qara'ta fiha qul huwallahu ahad. Jangan jalan la tamuru bika, atau misalnya ini tidak akan menimpamu keburukan ya. Lailatun illa qara'ta fiha qul huwallahu ahad. Dan janganlah, ini. La di sini tidaklah berarti. La tamurru bika lailatun, dan tidaklah malam melewatimu illa qara'ta fiha qul huwallahu ahad, kecuali harus dibacakan di dalamnya qul huwallahu ahad. Bahasa Indonesia enggak enaknya gimana? Dan jangan biarkan malam berlalu kecuali engkau membaca qul huwallahu ahad gitu. Dan jangan biarkan malam berlalu kecuali engkau membaca qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, dan juga muawwidzatain. Fama atat alayya lailatun illa wa ana aqra'uhun. Kemudian tidaklah aku ya mendapati malam mendatangiku kecuali aku selalu membacanya. Ini kata Uqbah. Setelah mendengar hadis ini Uqbah langsung berazam. Pokoknya saya langsung baca, dan tidak pernah setelah malam itu, setelah Nabi bilang itu, pokoknya setiap malam saya selalu baca. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi sahabat itu kalau sudah dengar satu hadis enggak mau meninggalkan perintah dari hadis tersebut. Uqbah ketika Nabi bilang, jangan engkau lewatkan satu malam pun tanpa membaca Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Kemudian apa kata Uqbah? Maka sejak saat itu, setiap kali malam datang, aku tidak pernah lupa baca semuanya. Luar biasa. Kesungguhan mereka untuk menerima perintah Nabi, walaupun ini bukan wajib, ini sunnah. Wa an Ibrahim an-Nakhai, dari Ibrahim an-Nakhai, kanu yastahibbuna ayyaqra'u haula'i suwar fi kulli lailatin 3 marrat qul huwallahu ahad al-muawwidzatain wal muawwidzatain. Bahwa di sini mereka di sini orang-orang di zaman beliau berarti ya, atau para sahabat, yastahibbuna sangat suka ayyaqra'u untuk membaca haula'i aswara fi kulli lailatin 3 marrat. Mereka ini senang banget ya. Senang untuk apa? Senang untuk membaca surat-surat di setiap malam hari 3 kali. Jadi surat-surat yang tadi 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Muawwidzatain 3 kali. Isnaduhu sahihun ala syarti Muslim. Sanadnya sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Tidak ada dalam Sahih Muslim, tapi kalau ditimbang pakai syaratnya Imam Muslim ini masuk. Begitu. Wa an Ibrahim aidan, juga dari beliau, kanu yu'allimunahum idza aw ala furushihim ayaqra'u al-mutri. Dan para sahabat, para tabi'in itu zaman dulu selalu mengajarkan orang-orang di sekitar mereka untuk agar ketika mereka ini sudah berbaring di atas furushihim, di atas tempat tidurnya, di atas ranjangnya, ayaqra'u al-muawwidzatain, senantiasa membaca al-muawwidzatain. Masya Allah, luar biasa. Selain apa? Selain Al-Ikhlas dan Al-Muawwidzatain, apakah ada surat lain yang juga sunnah untuk dibaca? Jawabannya ada. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra Az-Zumar wa Bani Israil. Masya Allah. Bacanya Az-Zumar dan Bani Israil. Bani Israil itu surat apa? Al-Isra. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini hasan. Terakhir, karena masih nyambung dengan tidur, fima yaqra ba'dal istiqad. Apa yang mesti dibaca ketika bangun tidur? Wa yustahabbu ayaqra idza stayqadha minan naumi kullailatin akhir Ali Imran. Setiap bangun tidur disunahkan untuk membaca akhir surat Ali Imran. Dimulai dari mana? Dari inna fi khalqis samawati wal ardh sampai ya ayyuhalladzina amanu wasbiru wasabir.
Ya, dari inna fi khalqis samawati wal ardh sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru ila akhirih. Faqad thabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u khawatim Ali Imran idza stayqadha. Karena memang Nabi kalau bangun tidur baca itu. Bahkan kalau misalnya bangun tidur ini sudah bisa melihat langit sambil memandang langit gitu ya. Nabi membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Seterusnya sampai ya ayyuhalladzina sabiru warabitu dan ila akhirih. Demikian zikir-zikir yang biasa kita, yang harusnya mestinya kita biasa lakukan, biasa kita lafalkan, dan semua zikir ini diambil dari Al-Quran. Semua zikir ini diambil dari Al-Quran, hendaknya untuk kita jaga, dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Ya, sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Afdalul kalam kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Sebaik-baik perkataan adalah kalam. Maka sebaik-baik zikir adalah kalamullah. Sebaik-baik zikir adalah kalamullah. Tidak ada zikir yang lebih baik daripada membaca Al-Quran. Maka ambillah zikir dari Al-Quran. Kalau misalnya dari Al-Quran belum spesifik, belum khusus, cari dari hadis yang lebih spesifik yang kita butuhkan. Kalau misalnya masih belum juga, boleh bikin sendiri. Ya, zikir boleh bikin sendiri, lafadznya kalau memang kita membutuhkan hal-hal yang khusus, yang belum disebutkan dalam Al-Quran secara khusus ataupun di dalam hadis. Allah Ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Ya, gimana? Nah, ada ya ini. Dan ada. Apaan itu? Eksorsis namanya. Eksorsis itu apa eksorsis? Ruqyah ala Kristen. Kayak gimana itu misalnya? Oh, nonton sinetron juri. Terus si namanya? Si pemerannya itu mengucapkan mantra-mantra doa. Doanya misalnya ke Yesus, misal gitu ya. Doanya ke patung, doanya ke siapa? Apakah kemudian saat baca subtitle langsung baca syahadat lagi? Kalau misalnya pertanyaannya harus, saya nggak berani mengatakan harus, karena nggak otomatis antum jadi murtad gara-gara baca itu begitu. Kecuali kalau antum yakin. Ketika antum ada pengingkaran dalam hati, wah ini dasar orang kafir, ya udah nggak apa-apa, itu mengingkari. Tapi kalau misalnya antum menegaskan asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, asyhadu alla ilaha illallah, banyak jurig sieun ku kayu cenah nyacok. Masa setan takut sama kayu? Kayak gitu ya. Itu adalah pengingkaran dalam hati yang menunjukkan bahwa akidah kita berbeda dengan akidah mereka begitu ya. Kalau buat anak-anak yang khawatir apa? Khawatir merusak akidah mereka, jangan dibiarkan menonton. Jadi kalau antum sudah bisa memilah, sudah bisa memilih, dan saya yakin antum juga pasti menganggap itu cuma kebodohan gitu ya. Nggak akan misalnya ada orang nonton begituan, ternyata bisa ya pakai bawang putih ngilangin vampir gitu. Enggak lah, kan nggak begitu gitu. Waktu zaman kecil, saya kecil nggak tahu, zaman antum ada film vampir nggak ya? Waktu saya zaman kecil itu ada film vampir gitu ya. Setiap hari Sabtu, dan anak-anak rela bolos sekolah gara-gara nonton itu. Itu SD. Karena filmnya jam 8 atau jam 9. Jadi istirahat itu nggak pulang lagi gitu. Istirahat nggak balik lagi ke sekolah, nonton film vampir tiap hari Sabtu di RCTI. Apa itunya? Iya. Apa senjatanya? Senjatanya itu kertas warna kuning, tulisan Cina, sama bawang putih ditempel, vampirnya diem gitu. Seperti itu. Ya kita juga nggak itu bodoh aja gitu ya, dimain-mainin di sekolah gitu ya. Dari vampiran. Begitu. Ya, jadi saya menilai tidak langsung otomatis wah murtad harus syahadat lagi. Kecuali kalau memang antum sudah mulai goyah di sana, itu jangan, auzubillah. Kalau misalnya antum dengan nonton-nonton begitu jadi goyah, jangan ditonton, tinggalkan, cari tontonan yang lebih baik. Cari tontonan yang lebih bisa membuat otak antum, kepala antum sehat, hati antum itu sehat. Jangan tontonan-tontonan yang membuat hati antum malah lagi galau, nonton film galau ya tambah galau. Lagi galau nonton lagu sedih tambah sedih. Jangan. Biasanya kebanyakan anak muda kita kan kalau lagi sedih denger lagu mellow,
Antum kok udah punya obat yang lebih daripada lagu kan? Kenapa masih dengerin lagu gitu? Begitu ya. Jadi jangan kemudian jangan biarkan sifat-sifat aridoh itu ya mengubah lazimah yang ada dalam diri kita. Itu kan aridoh semuanya eksternal tuh ya. Jadi lazimah kita harus kuat. Jangan seperti alif yang harus mengikuti apa yang berada sebelumnya gitu. Kokoh. Harus jadi huruf-huruf syiddah, harus jadi huruf-huruf itbaq. Nggak bisa masuk ke huruf yang lain. Jangan biarkan masuk ke dalam huruf yang lain. Begitu, Allah Ta'ala alam. Kuat pendirian. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Baik, apabila tanyakan, maka kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan insya Allah ini sudah di penghujung bab 8. Bab 8 aja, bab 9 itu cuma catatan kaki kalau nggak salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, berikan kemudahan pada kita untuk mengisi hati kita hanya dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisi pikiran kita hanya dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita bergerak dengan gerakan yang hanya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.